Di tengah upaya para tim penyelamat mengevakuasi bangkai pesawat dan pencarian para korban, musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di perairan Kepulauan Seribu masih menyisakan duka. Tapi di lain pihak juga menyisakan suka. Suka dan duka menyelimuti peristiwa musibah yang menguras air mata. Ada yang suka karena sebagian calon penumpang yang mestinya menjadi penumpang pesawat Sriwijaya batal lantaran terkendala biaya tes PCR. Seperti yang dialami satu keluarga asal Pontianak ini. Atma Budi Wirawan melalui Instagram pribadinya bercerita, keluarganya yang total berjumlah 8 orang awalnya akan pulang ke Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Namun lantaran harus menjalani tes PCR dengan biaya yang dianggap cukup mahal, mereka pun urung naik pesawat tersebut. 8 anggota keluarga itu akhirnya memutuskan pulang ke Pontianak menggunakan kapal laut dari Tanjung Priuk dan membiarkan tiket pesawat mereka hangus. Ia tidak menyangka pengalaman yang cukup menjengkelkan ini justru menjadi anugerah tersendiri baginya dan keluarganya. Tangan-tangan Tuhan memang tak bisa diterka ketika menentukan dan menetapkan takdir makhluknya. Seperti yang terjadi pada keluarga Irfan Syahrianto, salah satu keluarga korban pesawat Sriwijaya yang kehilangan 5 anggota keluarganya yang hendak kembali ke Pontianak usai berlibur. Awalnya mereka direncanakan akan terbang dengan pesawat Nam Air pukul 7 pagi. Namun penerbangan dialihkan ke pesawat Sriwijaya SJ182 pukul 14.36. Melalui sambungan telepon, Irfan menceritakan momen terakhir ketika melepas ke-5 anggota keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta. Memang segala sesuatu itu sudah dalam ketentuan dan takdir Allah. Harusnya orang tua saya ini pulangnya tanggal 2, diundurlah ke tanggal 9. Harusnya hasil PCR-nya itu keluarnya bisa 2 hari gitu loh. Tapi keluarnya dalam tempo waktu yang sangat cepat dan semuanya negatif. Kemudian pesawatnya juga diundur dari jam 7 dipindahin ke jam 1.30. Saya melihat memang semua itu seperti sudah Allah atur dan akhirnya seluruh keluarga saya naik ke pesawat itu. Dan qadarullah pesawat itu juga kecelakaan. Jadi yang mungkin bisa saya sampaikan, kalaulah memang sudah ajal, kalaulah memang sudah maut, ya kita tidak punya kuasa apapun, bahkan tidak bisa dimundurkan sedikit pun atau dipercepat ataupun diperlambat. Jadi kalau sudah takdir Allah, kita hanya bisa tawakal dan menerima itu semua. Ya, ajal manusia memang tidak ada yang tahu, karena jiwa manusia adalah milik Allah. Dia berhak mengambilnya kembali kapanpun dan dengan cara apapun sesuai kehendaknya. Itu sebabnya ketika ditimpa musibah atau mendengar berita tentang musibah, kita dianjurkan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mengapa? Tidak banyak orang tahu. Sebenarnya kalimat istirja ini bukan sembarang kalimat. Kalimat yang langsung diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 155. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah agak ragu untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena menganggap suaminya adalah yang terbaik. Tidak mungkin Allah memberikan ganti suami yang lebih baik dari mendiang suaminya. Namun Ummu Salamah yakin dengan janji Allah itu, maka ia pun mengucapkan istirja. Dan benar saja Allah memberikan ganti suami yang jauh lebih baik dari mendiang suaminya.
Ummu Salamah dipinang Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan dan terbaik di muka bumi.